SMP Negeri 7 Banjir, Jalan Akagani, Gang Arjuna nomor 1, Radio Komunitas dan Podcast Pelita 107,7 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Radio Sahabat Pelita, masih bertemu lagi di siaran pendidikan kita yang saat ini alhamdulillah kita berada di siaran tanggal 21 Oktober 2025 dan alhamdulillah di studio kita Radio Pelita 107,7 MHz telah hadir tamu istimewa hari ini yang berasal dari Dinas P3 P2KB ya, Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah telah bersama kita, nanti akan berbincang-bincang dalam podcast dan juga diskusi bersama. Bagi para sahabat Pelita sekalian yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan podcast nanti, boleh untuk bertanya atau memberikan saran ke line telepon, bisa juga di WA 0852 731 85449. Sebelum kita berbincang-bincang khusus, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu pembuka sambil kita mempersiapkan kehadiran sosok yang ditunggu. Kita dengarkan terlebih dahulu beberapa selingan berikut. Selamat mendengarkan. Sahabat Pelita 107,7 MHz. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa hari ini, dan seperti yang saya tadi katakan, kita akan berbincang-bincang sehat hari ini ya dengan Bapak Kepala Dinas P3A P2KB ya, atau kalau kepanjangannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Baik, sebelum kita berbincang-bincang pada hari ini, mungkin saya Adi Setiawan yang akan membersamai para sahabat Pelita sekalian dalam podcast ini akan mengenalkan terlebih dahulu berkaitan dengan biodata Bapak Kadis yang hari ini telah hadir. Nama beliau adalah Pak Andi Oktoviandi, SKMMM. Benar ya Pak ya? Ya benar. Alhamdulillah beliau untuk tempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera, Bedeng Sirak, Negeri Baru ya. Jadi para sahabat Pelita sekalian, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas P3A P2KB Kabupaten Waikanan. Untuk pendidikan yang pernah Pak Kadis lalui, mulai dari SD, beliau pernah menjadi siswa di SDN 3 Bukit Kemuning, dilanjutkan di SMP Al-Kausar Bandar Lampung ya. Kemudian untuk tingkat SMA beliau sekolah perawat kesehatan ya Pak ya, itu di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Kemudian untuk S1-nya itu di Stikes Al-Ma'arif dan melanjutkan ke jenjang S2-nya di Universitas Saburai. Untuk moto Pak Kadis ini luar biasa, mungkin jadi pemicu kita juga para kaum remaja dan sahabat Pelita sekalian di rumah. Motonya adalah tidak mudah meraih keinginan, tak gampang merengguh harapan, sebab hidup tak datang. Luar biasa, ini moto hidup yang menyemangat. Sedangkan karir beliau itu diawali dari staf Puskesmas Negeri Baru
kemudian pernah juga menjabat sebagai Kasubag Rumah Sakit Umum Daerah Waikanan ya, Pak ya. Kemudian Kabid Dinas Kesehatan dan saat ini beliau menjadi Kepala Dinas. Baik, langsung saja kita perkenalkan dan kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Apa kabar? Sehat kali. Ya, mudah-mudahan perjalanan tadi ya tidak menghambat kita untuk sama-sama berbincang-bincang pada hari ini ya, Pak. Nah, sahabat pelita sekalian, sebelum kita mulai perbincangan, dan awalnya adalah mungkin para sahabat bingung nih, sebenarnya Dinas P3P2KB itu yang ada di Kabupaten Waikanan tentunya, ini sebenarnya dinas apa dan bagaimana program-programnya? Mungkin sekilas akan disampaikan langsung nih dengan Pak Kadis, Pak Andi. Dipersilakan Pak, dikenalkan terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih ini Kak Adi, sahabat kita semuanya. Kami dari panjang sekali nih Kak Adi, kalau kepanjangannya panjang sekali. Ini jangan-jangan memang dinas yang penyebutannya terpanjang se-Kabupaten Waikanan gitu kan. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berarti ada beberapa hal yang ditangani ya, perempuan di situ, anak di situ, keluarga di situ, keluarga berencana ya di situ. Baik Pak, untuk dinasnya sendiri kira-kira seperti apa Pak? Jadi dinas kita itu Kadi, dinas P3A P2KB itu memang menjadi dinas yang ada dua kementerian. Berada di dua kementerian, menjadi pemangku dua kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, yang kedua adalah Kementerian Kependudukan Keluarga Berencana ataupun Kemenduk Bangga Kencana. Tentunya programnya juga memangku di dua kementerian ini kan. Ya, jadi kalau dia di kementerian ataupun di dinas kita yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, itu fokusnya kepada perempuan dan anak. Nah, sedangkan untuk yang di Kemenduk Bangga dan BKKBN itu fokus utamanya di pengendalian penduduk dan keluarga berencana kan. Oh gitu. Iya, sangat menarik ya. Jadi dinas ini berkaitan dengan kependudukan masuk, kemudian berkaitan dengan masalah-masalah perempuan. Iya, memang saat ini kan lagi viral nih Pak. Berkaitan dengan anak terutama remaja ya. Banyak kasus-kasus remaja itu yang saat ini sangat populer adalah kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik ya. Dan tentunya ini menjadi pembahasan kita pada hari ini ya Pak ya. Bagaimana itu nanti mungkin masalah remaja, cara mengatasinya, dan apa upaya dinas dalam pemecahan masalah itu. Baik, nanti mungkin akan dijawab langsung oleh Pak Kadis, tapi sebelumnya ada beberapa hal nih yang berkaitan dengan dinas P3A P2KB ya Pak. Nah, dari dinas apa saja sih Pak program-program unggulannya? Jadi dari dinas P3A PPKB atau dinas P3A P2KB ini Kadi, program unggulan kalau di PPPA itu kita konsentrasi bagaimana kesetaraan gender atau kesetaraan gender ini lebih fokus kepada perempuan. Jadi ada nanti indeks pembangunan perempuan namanya Kak Adi. Nah, yang kedua adalah indeks pembangunan anak. Nah, ini yang hari ini juga kita akan bertemu dengan anak-anak kita yang usianya itu usia sekolah kan, dari usia remaja dari 12 tahun sampai ke usia ya sekitar 18 tahun. Itu fokusnya, jadi fokus perempuan, fokus anak. Nah, untuk yang di Kementerian Kependudukan, Kementerian Kemenduk Bangga, BKKBN, itu bagaimana laju pertumbuhan penduduk kita untuk terkontrol dan menciptakan keluarga-keluarga yang berkualitas. Nah, kalau terkait tadi program utama daripada Kementerian Kependudukan dan BKKBN itu kita sebut dengan Quick Win sekarang. Itu ada 5 program utamanya. Ada nanti genting, gerakan orang tua asuh mencegah stunting, ada
apa namanya tamasya, ada gati dulu Kadi. Gati itu gerakan ayah. Oh, gerakan ayah. Ayah terhadap Jadi Indonesia. sasarannya ayah juga ada ya. Karena kan hari ini kita fokus keluarga itu hanya ibu gitu kan, ibu, sedangkan peran ayah saat ini ya memang sangat signifikan dan memang harus kita tingkatkan lagi peran ayah. Ada nanti setelah kita melihat anak-anak, remaja, terus dewasa, orang tua, ada nanti untuk persiapan kita juga Kak Adi. Persiapan kita di usia 60 tahun ke atas yang namanya lansia berdaya atau sidaya. Dan terakhir, dan ini menjadi topik juga, adalah bagaimana di era yang sekarang ini kan Kak Adi ya, era digitalisasi, ini juga harus kita persiapkan. Nanti ada super app-nya. Masih bersama kita di radio kesayangan, radio komunitas Pelita 107,7 MHz. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Kadis ya, Kadis P3A P2KB. Nah, ini luar biasa pembicaraan kita, dan kita lanjutkan berkaitan dengan remaja. Pak Kadis, mohon izin, kita kan di UPT SMP 7 Banjit itu ada ekstrakurikuler atau kelompok siswa berkaitan yang menamakan dirinya adalah PIK-R ya. Dan PIK-R itu waktu itu digagas juga oleh ini ya, Dinas ya, agar setiap sekolah juga ada organisasi berkaitan dengan remaja, tentang konseling dan sebagainya. Nah, boleh nggak kita jelaskan sebenarnya PIK-R di sekolah itu apa dan bagaimana tujuannya? Ya Kak Adi, jadi PIK-R ini adalah salah satu kegiatan kita bagaimana bisa menyentuh anak-anak remaja kita. Tentunya harapan kita, kawan-kawan atau anak-anak kita di PIK-R ini kan kita harus memahami secara psikologis kalau mereka mengobrol, mereka ingin tanya jawab gitu kan, terus mereka ya curhat-curhatan, kalau antar mereka itu sepertinya lebih asik gitu kan, dari mereka, oleh mereka untuk mereka. Nah, tentunya tetap di bawah bimbingan sekolah, bimbingan dari dinas kita P3 PPKB, dan kita jangan lupa Pak, kita di lapangan ini punya penyuluh. Dan se-Waikanan kita ada 47 penyuluh se-Kabupaten Waikanan yang siap untuk selalu berada bersinergi dengan pendidikan, dengan sekolah-sekolah untuk bagaimana kita mengadakan pusat informasi konseling remaja gitu. Remaja nih Kak Adi, jadi dengan genrenya mereka punya tagline, mereka punya yel-yel, gitu kan, salam genre gitu kan. Remaja genre Indonesia itu kan supaya mereka program-program yang akan kita masukkan ini itu lebih melekat dengan adik-adik kita, anak-anak kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang memang harus menyesuaikan dengan umur mereka. Jadi intinya PIK-R itu konselor, ini menjadi konselor kecil ya, remaja ya Pak ya. Jadi kalau yang tadinya curhat dengan guru di sekolah itu agak ragu gitu ya. Jadi adanya PIK-R ini mereka menjadi bahan atau tempat mencurhat ya bagi siswa-siswa yang lain terutama. Nah, sebenarnya ada kriteria nggak sih Pak Kadis berkaitan dengan anggota PIK-R itu? Ya, kalau kriteria khusus sih tidak ada. Ada ya. Nanti setelah terbentuk, nanti teman-teman di penyuluh akan memberikan bimbingan materi. Sudah itu ada game-gamenya juga gitu kan, sehingga saat ini kan anak-anak kita itu informasi daripada membaca, mereka akan lebih cepat itu kalau dia dalam bentuk audio visual. Oh, mereka lihat, mereka dengar, walaupun dalam bentuk-bentuk konten yang pendek gitu, itu lebih mengena ya kan, karena memang eranya seperti itu Kak Adi. Jadi ya nanti kawan-kawan akan tetap kita berikan pembinaan, pendampingan, termasuk kader-kader genre generasi kita itu yang kita berikan pendampingan. Nah, kayaknya menarik ini Pak Kadis. Jadi kalau di izin Pak Kadis, kalau di pramuka itu mungkin ada jamborinya ya. Kalau di PIK-R mungkin nanti bisa diadakan tuh Pak
Pak Kadis berkaitan dengan kumpul bareng para ngobrol bareng ya para anggota Anggota PIKR ya, PIKR. sharing masalah yang dihadapi mungkin gitu ya. Nah harapannya ini juga menjadi, kalau di sekolah menjadi hal positif. Kalau yang tadinya siswa itu hanya diam-diaman saja atau terbatas ya, informasinya terbatas ketika nyampe di guru, kalau ada tim PIKR ini kan menjadi terbuka ya, secara terbuka karena mereka teman ya, sama mereka sendiri. Nah ini Pak Kadis, kita menyambut baik tentang organisasi itu, dan di SMP 7 insya Allah kita sudah berjalan ya tentang PIKR ini. Dan kita juga ada program namanya itu Guru Wali. Nah Guru Wali itu satu guru, Pak Kadis itu membawahi atau mendampingi siswa sebanyak 8 sampai dengan 10 orang. Di situ sebenarnya tempat curhat juga ya. Kalau tadinya mereka sering berebut, sering curhat satu tim ya. Nanti dari ketua kelompok, ketua misalnya ketua kelompok Guru Wali KADI misalnya, itu mereka saling curhat, komunikasi, nanti dilaporkan ke guru. Nah ini untuk minimalisir sebenarnya. Nah kedepannya PIKR ini saya harap masih terus harus digalakkan Pak Kadis. Apalagi kita butuh dukungan juga dengan dinas terkait. Kalau ada acara-acara dan sebagainya kita siap bantu. Begitu Pak Kadis. Nah berkaitan dengan kegiatan roadshow lah ya. Beberapa minggu ini mungkin Pak Kadis akan sibuk ke sekolah mendampingi remaja yang ada di sekolah. Kemarin kalau nggak salah sudah nyampe ke Gerbang Tangkas. Oh luar biasa, sampai Kasui juga ya. Nah apa tanggapan mereka tentang program ini Pak Kadis? Ya Kadi. Jadi roadshow kita ini kan memang kita pertama adalah di tingkatan pelajar SMP, karena kan nanti SMA itu kita akan berkoordinasi dulu dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Ini tidak hanya di tingkatan pelajar loh Kadi, kita juga akan nanti go to kampus. Oh gitu. Jadi nanti rekan-rekan atau sahabat-sahabat kita ataupun adik-adik kita mahasiswa juga akan kita temui, kita ajak ngobrol tentang bagaimana ke depan kita untuk menuju Indonesia Emas. Ini tidak terlepas Kadi, kegiatan ini adalah arahan dari ibu kita, Ibu Bupati Waikanan, Bu Ayu Wasalasia. Bahkan beliau selalu mengingatkan salam untuk anak-anak kita bahwa tetap selalu semangat untuk mengejar prestasi kita. Jadi dari arahan beliau ya kita tetap bersinergi dengan pihak sekolah. Ini kita masuk kan ke sekolah-sekolah itu dalam rangka apa? Supaya jalinan sinergi ini kan kita kalau bahasa sehari-hari kan, ini nggak selesai dengan kita sendiri loh. Gitu kan. Jadi masalah baik hak anak maupun perlindungan khusus anak, kita bicara anak hari ini bukan hanya tugas pihak sekolah, ya kan, karena 3 lingkungan itu harus semua bersinergi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat mereka, bahwa karakter anak yang di rumah itu tidak bisa diyakini akan seperti itu kalau sudah berkumpul dengan media atau lingkungan sosial, sehingga lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan sosial kemasyarakatan itu harus satu kesatuan yang harus tetap kita berikan perhatian khusus kan. Ya luar biasa, pokoknya kita tunggu gebrakan selanjutnya Pak Kadis.